Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya pada sore hari ini. Dan kita bersyukur pada minggu terakhir daripada tahun 2020 ini, kita masih dapat berjumpa kembali dan kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ya dalam ibadah raya sore hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kalau kami dapat kembali bersama-sama dengan saudara kami untuk berkumpul mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau berfirmanlah kepada kami, berikan kami pengertian-pengertian tentang Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Dan iman kami semakin teguh dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kuduskan dan sucikan setiap kami, sehingga kami layak menjadi tempat taburan berkat firman Tuhan di dalam kehidupan kami, dan melalui kehidupan kami dapat menjadi Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu terakhir dari tahun 2020 dan kita syukuri kita dapat melalui semua itu dengan penyertaan daripada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun 2020, khususnya mulai bulan Maret sampai saat ini, ya, seluruh dunia, ya, kembali saya katakan, kita dicengkam oleh ganasnya pandemi COVID-19. Dan COVID-19 ini tidak memandang bulu Bapak Ibu Saudara, siapa saja, ya. Tidak ada yang namanya seorang hamba Tuhan sekalipun, seorang yang benar-benar teguh beriman kepada Tuhan lalu dia bebas dari ini. Ini adalah tantangan bagi setiap orang percaya, ya. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang penting saudara dan saya, kita tetap teguh di dalam iman kepada Kristus. Dan puji nama Tuhan, pada sore hari ini adalah minggu yang terakhir dari tahun 2020. Dan patut kita syukuri karena kita dapat melewati minggu-minggu di dalam tahun 2020. Dan ini adalah minggu yang terakhir, ya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena suasana masih Natal, tentu saya akan sampaikan juga ya pada kesempatan saat ini sebagai pesan daripada firman Tuhan untuk meneguhkan kepada kita bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang rela menjadi manusia di dalam kelahiran daripada Tuhan Yesus yang kita peringati 2 hari yang lalu. Natal dia lahir sebagai bayi yang tidak berdaya. Tapi kemudian karena dia itu Allah itu sendiri, lalu dia melakukan tugasnya. Dia mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, bahkan bagi dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita kembali bagaimana manusia dulunya itu yang hidup di dalam kegelapan, tetapi oleh karena ada Yesus yang lahir sebagai terang dunia, kemudian manusia hidup di dalam terang daripada Kristus Yesus. Lalu kemudian manusia-manusia yang percaya kepadanya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, satu saat nanti pada waktu kita juga harus meninggalkan dunia ini, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau yang lalu, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bahwa Yesus kita adalah Raja Damai, ya. Dan saat ini kita akan belajar bahwa Yesus itu adalah terang dunia, ya. Bapak Ibu Saudara, dari Matius 4 ayat 16, ya. Firman Tuhan berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, ini adalah kutipan dari ayat di Yesaya 9 ayat 1 yang dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya telah berterang, telah bersinar, ya. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa ya, Yesus itu adalah terang itu sendiri. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Ini jelas sekali Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia adalah terang dunia. Dan manusia yang tadinya hidup di dalam kegelapan, puji nama Tuhan,
Oleh karena Yesus sudah lahir, kemudian kita percaya kepadanya, lalu kita hidup di dalam terang daripada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah makna daripada kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir sebagai manusia, dan dia adalah terang dunia ini. Dan kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan oleh karena dosa, kemudian kalau kita percaya kepada Tuhan, lalu kita akan mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara. Dan ini yang dimaksud dari perpindahan kita dari hidup yang kegelapan kepada hidup yang terang. Kenapa begitu, Saudara? Karena kita tahu awal daripada kehidupan kegelapan itu adalah pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Saudara, kita bisa baca hal ini ke dalam Kejadian 3 ayat 1 dan seterusnya. Bagaimana pada awalnya manusia digoda oleh iblis, kemudian tergoda dan jatuh di dalam dosa. Lalu di situ kita melihat bagaimana manusia kehilangan kemuliaan daripada Allah. Padahal manusia diciptakan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tujuannya adalah supaya manusia hidup bersama-sama dengan Allah di dalam damai sejahtera di Taman Eden pada waktu itu. Tapi semua rencana daripada Allah itu gagal karena apa? Karena manusia tergoda oleh dosa, oleh iblis yang menggoda mereka. Itu saudara bisa baca semua di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita melihat di sini akhir daripada kehidupan manusia seharusnya di dalam kegelapan. Oleh karena mereka telah berbuat dosa. Tetapi puji nama Tuhan, oleh karena Yesus sudah lahir, terbitlah terang itu sehingga kita mempunyai harapan untuk kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam terang, bukan lagi kematian, saudara. Sebab kalau kita melihat apa yang terjadi, oleh karena kegelapan, manusia harus mati, Dan kita melihat melalui Yesus ada terang, dan terang itu menggambarkan kehidupan, dan kita akan akhirnya hidup di dalam kekekalan bersama dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kegelapan itu oleh karena manusia tertipu oleh iblis, dan kemudian manusia terusir dari Taman Eden, di dalam Kejadian 3 itu. Bukan saja terusir, Bapak, Ibu, Saudara, terjadi penurunan kualitas hidup daripada manusia yang tadinya digambarkan bahwa diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti levelnya adalah level yang tinggi seperti Allah. Dan kita tahu Allah adalah pencipta dunia ini. Bahan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu levelnya sangat tinggi, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi oleh karena dosa, kemudian manusia terusir dari Taman Eden. Bukan saja terusir, saudara, bahkan kemudian mereka harus mati dan bersusah payah untuk hidup. Bapak, Ibu bisa baca semua itu di dalam ayat 16 sampai ke 19. Harus menanggung kehidupan yang begitu sulit, susah payah, dikatakan Bapak, Ibu, Saudara, Bagaimana manusia harus susah payah. Seorang wanita untuk mendapatkan keturunan harus mengandung dengan susah payah. Ayat 16 dikatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa kepadamu. Saudara-saudara, kita melihat di sini, bukan hanya itu saja, itu wanita. Kemudian dia berkata juga kepada Adam, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu penurunan kualitas hidup daripada manusia yang tadinya hidup, kalau kita melihat apa rencana Allah, hidup di Taman Eden, bahkan dikatakan bergaul dengan Allah. Dan bukan itu saja, Bapak, Ibu, Saudara, manusia diberi kuasa untuk menguasai segala makhluk yang hidup, binatang-binatang yang ada di darat dan di laut. Tuhan memberikan kuasa itu kepada manusia itu, tapi karena dosa,
karena dosa, akhirnya semua itu hilang. Akan kemudian manusia hidup di dalam kegelapan. Ya, Bapak Ibu Saudara, habis sudah harapan manusia untuk itu. Ya, kalau kita melihat rencana daripada Allah gagal total pada waktu itu karena ulah daripada manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat rupanya ada usaha-usaha daripada manusia untuk berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena kita tahu kalau tanpa hubungan dengan Allah yang baik, manusia ini tidak akan berarti apa-apa. Nah, kita melihat usaha-usaha daripada manusia saat itu, ya, dimulai pada saat itu juga di Taman Eden. Pada waktu Adam dan Hawa mendengar, ya, apa yang Tuhan Allah sedang berjalan-jalan di Taman Eden, kemudian mereka bersembunyi, lalu karena mereka merasa bahwa mereka telanjang, lalu mereka membuat cawat baju, ya, dari dedaunan. Tetapi kemudian kita melihat setelah Allah bertemu mereka, ya, kita melihat, ya, bagaimana Tuhan lalu mulai melakukan sesuatu, ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada pengorbanan yang mulai dilakukan pada saat itu, ya, untuk memperdamaikan Allah dengan manusia. Yaitu dalam Kejadian 3 ayat 21, ya. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu ia mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ini adalah usaha daripada Allah untuk mendamaikan, ya. Tetapi pada saat itu usaha itu hanya terbatas dalam suatu pengorbanan dari binatang, ya. Jadi situ dikatakan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Jadi kulit binatang itu harus dikorbankan, ya, disembelih, kemudian kulitnya diambil dan dibuatkan pakaian. Itu adalah usaha. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berhadapan langsung dengan Allah kalau mereka tidak, ya, hidup di dalam kekudusan. Dan itu usaha daripada Allah yang pertama kali. Berikutnya kita melihat, saudara, ya, ada usaha-usaha yang lain, ya. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 dan 11 sampai 14 kita tahu bagaimana cerita daripada Ishak pada waktu dia diselamatkan oleh Allah, pada waktu Tuhan meminta kepada Abraham untuk dikorbankan. Lalu Tuhan melihat hati daripada Abraham, lalu Tuhan korbankan. Ya, katakan, tidak usah kamu, ya, korbankan Ishak, tetapi ambillah domba yang terjepit itu, lalu disembelih Tuhan. Dan itu yang menjadi satu contoh lagi bahwa ada usaha untuk yang dikorbankan adalah binatang untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Ya, dan kita melihat bagaimana ada lagi usaha-usaha yang lain pada waktu umat Israel akan keluar dari Mesir, ya. Pada saat tulah ke-10, ya, yang dikorbankan apa? Domba. Darah domba, anak domba itu, ya, dipercikkan di depan pintu daripada orang-orang Israel, orang Yahudi, dan anak-anak sulung mereka diselamatkan. Sedangkan anak-anak sulung daripada orang Mesir mati semua. Ya, kita melihat di situ ada lagi yang dikorbankan, yaitu binatang. Kemudian di dalam Keluaran 30 ayat 10, ya, kita tidak perlu baca, tetapi darah itu adalah korban penghapus dosa, ya. Dan darah juga di dalam Imamat 16, 15 sampai 17, ya. Itu adalah perdamaian dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, ya. Imamat 16, 15 dan 17. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup perdamaian dan ke depan tutup perdamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan perdamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka.
apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah kenajisan mereka. Bapak Ibu Saudara, darah daripada binatang, ya, dari domba itu adalah lambang dari perdamaian. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ya, kita sekarang tidak perlu melakukan itu. Kenapa? Karena Allah ternyata pada saat itu sudah jemu dengan segala macam pengorbanan darah daripada hewan ataupun korban bakaran. Dalam Yesaya 1 ayat 11 dikatakan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan yang akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Allah sudah bosan, sudah jemu dia. Ya. Itulah usaha daripada manusia untuk berdamai dengan Allah. Ada korban-korban yang diberikan, yaitu korban-korban binatang. Tetapi Allah justru jemu. Lalu kita kemudian melihat Allah akhirnya mengambil inisiatif yang sangat revolusioner, sangat berbeda, saudara. Dia melakukan sesuatu yang sangat ekstrim, yaitu dia mengorbankan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Allah menjelma menjadi Yesus Kristus melalui kelahirannya pada hari Natal yang kita peringati bersama-sama baru-baru ini, saudara. Ya, itulah kejadian yang terbesar, yaitu inisiatif dari Allah. Ya, kita sudah ingat bagaimana Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, hanya satu saja yang perlu dilakukan oleh manusia untuk berpindah dari hidup kegelapan kepada hidup yang penuh dengan terang daripada Yesus, yaitu percaya kepada Yesus. Ya, karena kita akan diselamatkan melalui Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus adalah bentuk nyata daripada kasih Allah dan inisiatif Allah akan manusia. Bukan hanya untuk orang Kristen, ya, bagi seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, saudara, bagi dunia ini, bagi seluruh dunia. Allah ingin menyelamatkan dunia ini dengan satu syarat. Ya, saudara, kita tidak perlu lagi mengadakan korban-korban segala macam untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kita hanya satu saja yang kita lakukan, yaitu percaya kepada Yesus. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus adalah juru damai antara manusia dan Allah. Ya, dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, dan itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Dia mati ganti kita, mati ganti saudara dan saya, dan mati ganti orang-orang di dunia ini, agar supaya setiap manusia yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri memberikan jaminan itu. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah jaminan sendiri dari Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, dan dia memberikan jaminan itu. Dia katakan di dalam Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah jaminan daripada Tuhan Yesus. Sehingga tadinya kita hidup di dalam kegelapan, kita mendapatkan satu harapan yang luar biasa, yaitu hidup di dalam terang daripada Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk hal ini. Dan kita melihat bahwa Yesus sudah memberikan jaminannya. Dia sudah buktikan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Dan jaminannya itu pasti. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini, kalau kita melihat tentang jaminan, kita tentu akan berpikir tentang asuransi. Karena apa? Asuransi adalah jaminan yang diberikan kepada seseorang oleh satu pihak, katakan satu perusahaan, untuk dapat memberikan sesuatu jaminan
Katakan misalnya ya, asuransi kesehatan. Kita orang Indonesia punya asuransi kesehatan ya. Bersyukur pemerintahan sekarang sudah menyediakan itu, namanya BPJS ya. Tetapi asuransi BPJS itu walaupun sudah diberikan ya, selain kita harus bayar ya, biaya iurannya saudara, ada syarat-syarat ya, ada ketentuan-ketentuan berlaku ya, istilahnya syarat dan ketentuan berlaku. Dan kita melihat apa itu syaratnya, kita melihat buktinya. Walaupun ada, kita bersyukur ada saudara, daripada tidak ada sama sekali di zaman-zaman sebelumnya ya. Rakyat Indonesia kalau sakit susah saudara ya, bukannya sembuh mati saudara. Iya, kenapa? Karena biaya pengobatan yang begitu tinggi. Kita bersyukur untuk ini. Walaupun, ya, saya katakan lagi, walaupun ada keterbatasan, saudara. Jaminan-jaminan yang diberikan oleh BPJS itu ada keterbatasan. Satu contoh, kalau kita harus opname di rumah sakit, maksimum 5 hari, saudara, harus keluar, saudara. Nggak boleh lama-lama. Lo bayangkan kalau orang yang sakit parah, harus gotong-gotong lagi keluar, saudara. Dan itu kejadian, kenyataan, saudara. Kecuali saudara punya koneksi di dalam rumah sakit. Ya, seperti teman saya berbulan-bulan di rumah sakit. Iya, karena anaknya dokter di situ, saudara. Ya. Tetapi kalau tidak, orang biasa pasti 5 hari sudah keluar, saudara. Sembuh nggak sembuh pulang, saudara. Kemudian berikutnya obat-obat yang diberikan, obat-obat yang terbatas, obat-obat generik, tidak mungkin obat-obat yang paten. Itulah keterbatasan daripada asuransi BPJS. Dengan segala hormat tidak merendahkan ya saudara, tapi itu kenyataan. Berbeda dengan jaminan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jaminan yang diberikan kepada kita, kalau kita percaya kepada Dia, dosa kita diampuni. Lebih daripada itu, saudara dan saya, pada waktu kita mati meninggalkan tubuh yang fana ini, kita akan hidup kekal bersama Yesus, Allah kita di sorga. Ya. Contoh yang lain, saudara, asuransi yang lain, asuransi yang dari luar negeri, dari dalam negeri yang menjamin katanya untuk kesehatan saja, nggak usah berbicara tentang asuransi jiwa, saudara, yang kadang-kadang berkelahi mereka, saudara. Pada saat mati macam-macam dicari, supaya bagaimana caranya supaya nggak dibayar, saudara. Itu kenyataan. Ya, satu saat besan saya sakit, saudara, operasi lutut, ya, biayanya 200 juta lebih. Lalu apa kata asuransi? Cari-cari masalah, saudara. Wah, Bapak ini sebelum masuk rumah sakit, Bapak ini sudah menderita diabetes. Dan diabetes adalah penyakit yang kita tidak tanggung. Dan akibatnya, lo coba, saudara. Yang dioperasi kaki kok diabetes yang dicari. Ini cari-cari, itu manusia. Ini dunia, saudara. Tetapi kalau Yesus tidak ada, Dia tidak tanya siapa kamu. Yang penting kita percaya kepada Dia, siapapun engkau. Seorang yang paling jahat sekalipun di dunia ini pada waktu dia datang kepada Tuhan Yesus. Ingat, penjahat yang di samping daripada Tuhan Yesus disalib. Seorang penjahat, jelas penjahat, saudara. Kenapa penjahat? Jelas saat itu seorang penjahat, hukuman yang paling berat adalah hukum mati, adalah penjahat yang paling berat, saudara. Saat itu. Dan dia datang kepada Yesus, Tuhan, ingatlah aku pada waktu engkau datang. Enggak, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, saudara. Itu Tuhan Yesus memberikan jaminan. Kita bersyukur untuk itu. Kita sudah tinggalkan kegelapan ini. Kenapa? Karena ada terang, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena Yesus sudah lahir, sudah menjadi terang di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam terang daripada Yesus, daripada Allah, sehingga kita mendapatkan keselamatan itu. Karena semua manusia sudah berbuat dosa, saudara. Roma 6 ayat 23 dikatakan, karena manusia sudah berbuat dosa, tidak ada lagi ya yang dapat dilakukan oleh manusia dengan segala upayanya yang tadi kita sudah lihat, dengan pengorbanan ini, korban bakaran itu, segala macam, tidak ada gunanya. Allah muak, saudara, jemu. Tetapi Dia mengasihi saudara dan saya, mengasihi dunia ini, ya, Dia mau jadi manusia agar saudara dan saya mendapatkan terang dari dunia ini. Saudara,
kita mempunyai terang, yaitu Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, pada waktu kita sudah mendapatkan jaminan daripada itu, respon kita cuma satu, yaitu percaya kepada Yesus. Hanya satu, Saudara. Percaya kepada Yesus. Tidak ada jalan lain. Siapapun kita di dunia ini, kalau saudara ingin mendapatkan kepastian hidup yang kekal, bukan mudah-mudahan, pasti, ya. Kenapa? Karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bayangkan, saudara, dia adalah jalan itu sendiri, dia adalah kebenaran itu sendiri. Saudara dibenarkan, dan dia memberikan jalan itu, ya, dan hidup itu kepada saudara dan saya. Siapapun manusia yang mau percaya kepadanya, diberikan itu, ya. Dia memberikan jalan menuju kepada Bapa. Dia memberikan kebenaran, saudara dibenarkan, dan dia memberikan hidup yang kekal untuk kita hidup bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ya, kita sudah baca tadi Yohanes 14 ayat 1-3. Dia pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau sudah siap, dia akan datang untuk menjemput kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan dijemput sesuai dengan jadwal yang kita sudah dijadwalkan oleh Tuhan. Ya, kita bersyukur, saudara. Ya, kita hidup di dunia ini, mari kita maknai kehidupan ini dengan kita menjadi terang bagi dunia ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini, sehingga ada banyak orang yang tadinya hidup di dalam kegelapan. Mereka bingung untuk melakukan apa itu. Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus percaya kepada Yesus, dan kita di dalam hidup ini melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Ya, saudara dan saya, kita mau, ya, menjadi utusan-utusan daripada Allah, yaitu mengabarkan kabar sukacita kepada dunia ini. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena ladang sudah menguning. Ya, ada banyak orang-orang yang sebenarnya saat ini bingung, hidup di dalam kegelapan, lalu mereka tidak tahu melakukan apa. Karena mereka tidak tahu jalan itu siapa. Lalu mereka tidak tahu bahwa di dalam Yesus ada kebenaran, dibenarkan dari dosa mereka. Lalu di dalam Yesus adalah hidup. Bapak Ibu Saudara, ya. Yesaya 6 ayat 8, ayat ini selalu bergema, ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menjadi pendeta, kita tidak perlu menjadi penginjil. Saudara dan saya adalah, ya, orang-orang yang sudah merasakan, ya, damai saudara, damai sejahtera dari Tuhan. Ya, tadinya kita hidup di dalam kegelapan, lalu kita hidup di dalam terang daripada Kristus Yesus. Ya, kita percaya kepada Dia, kita dibenarkan oleh Tuhan, kita diampuni dosa kita, lalu kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Mari kita bagikan hal ini. Ya, kita dapat ini dari Tuhan secara gratis, ya. Kita harus bagikan juga kepada orang lain secara gratis, Tuhan, saudara, ya. Bapak Ibu Saudara, ya, pekerjaan yang besar sudah menanti. Karena Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, ini pesan Tuhan. Nah, kita tadi yang hidup di dalam kegelapan, kita menjadi hidup di dalam terang. Lalu Tuhan memberikan tugas kepada setiap kita. Kabarkan ini, ya, kabarkan ini. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, apa? Tuhan Yesus memberitakan kabar sukacita bahwa, ya, ada keselamatan di dalam nama Dia. Ya, saudara, mari kita saat ini kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan, ya, Yesus adalah terang dunia. Ya, Yesus sudah berubah kita. Ya, karena kehidupan kita yang lama penuh dengan kegelapan, tetapi oleh kelahiran Yesus Kristus, ya, Yesus ada terang dunia ini. Kemudian kita hidup di dalam terang daripada Yesus Kristus. Kita berpindah dari kegelapan kepada yang hidup yang terang, ya, penuh dengan damai sejahtera oleh karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus sudah membuat kita menjadi anak-anaknya, dan terlebih daripada itu kita akan menjadi, ya, pengantin-pengantin sorgawi. Kita akan masuk di dalam kerajaan sorga nanti, hidup bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Saya percaya setiap kita pada sore hari ini akan benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadilah pelaku-pelaku firman, ya, karena saudara sudah menerima berkat yang luar biasa, ya, atas kelahiran Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus sudah menjadi terang dunia, dan Tuhan Yesus inginkan setiap kita orang percaya menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Mari kita bagikan kabar sukacita ini bahwa Yesus sudah datang, Yesus sudah menjadi terang bagi dunia ini. Tadinya dunia ini di dalam kuasa kegelapan daripada si iblis. Oleh karena kedatangan Yesus, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Sore hari ini Tuhan sudah memberikan kekuatan setiap kami, agar kami Tuhan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah menjadi manusia dan Tuhan sudah menjadi terang dunia ini, sehingga kehidupan kami yang dulunya penuh di dalam kegelapan dunia ini, Tuhan sudah merubah kami menjadi hidup yang terang, karena Tuhan adalah terang itu sendiri. Dan kami bersyukur Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Tuhan adalah Allah kami yang sudah mati bagi kami. Tuhan bersyukur karena Tuhan sudah lahir menjadi manusia, dan Tuhan Engkau membuat kami berpindah dari kegelapan kepada terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, siapa saja yang menonton siaran ini, agar mereka semua Tuhan dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya satu-satunya jalan agar manusia berpindah dari kegelapan dunia ini, daripada segala tipu daya iblis di dalam hidup ini, berpindah kepada terang daripada dunia ini, yaitu Kristus Yesus, sehingga semua manusia mendapatkan keselamatan, pengampunan dosa, bahkan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai setiap jemaat Tuhan, bahkan setiap orang yang mendengarkan siaran, menonton siaran ini, menyertai Engkau saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.